Selamat sore pemirsa, Anda bersama kami dalam Breaking News Metro TV dan pemirsa Angelina Sondah diperiksa KPK hari ini. Kita akan mengikuti perkembangan terkini. Langsung bergabung dengan reporter Rory Asyari yang saat ini sedang berada di gedung KPK. Ya Rory, bagaimana perkembangan pemeriksaan? Apakah betul informasi bahwa Angelina Sondah akan ditahan sore ini? Ya, Afi, sebelum menginjak ke pembahasan seperti itu, saya ingin menceritakan lebih dahulu bahwa selama lebih dari 6 jam, Angelina Sondah diperiksa di gedung KPK dan kemungkinan sebentar lagi Angie akan segera keluar dan akan memberikan sedikit keterangan pers. Ini diperkuat dengan pernyataan dari Johan Budi SP yang merupakan juru bicara dari KPK. Kami juga mendapatkan informasi dan ini A1 bahwa Angelina Sondah hari ini akan langsung ditahan. Tadi sempat ada perdebatan di KPK antara pimpinan KPK di manakah Angie akan ditahan, apakah di bawah, maksud kami di gedung KPK ini, ataukah di lapas Pondok Bambu di Jakarta Timur. Namun ternyata berdasarkan keterangan dari Johan Budi, Angie akan ditahan di gedung KPK. Kita akan mencoba meminta keterangan langsung dari juru bicara KPK, Johan Budi SP. Bang Jo. Mereka berjanji akan minggir. Ya, gitu ya. Bener ya. Jangan ribut, ya. Kami mohon jangan. Bang Johan, ini sudah pasti ini kan langsung ke nanti akan disampaikan. Enggak. Ya, nanti akan disampaikan resmi ya, bentar. Nanti disampaikan resmi ya. Ya. Seperti yang bisa kita saksikan bahwa Johan Budi belum mau memberikan keterangan resminya terkait dengan penahanan dari Angelina Sondah. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat, Angie akan ditahan langsung di gedung KPK, bukan di Pondok Bambu seperti yang tadi sempat beredar informasi dikarenakan Angie meminta untuk ditahan di sana. Nah, kita juga tahu bahwa Angie ini terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang, dan tidak hanya itu, berdasarkan informasi dari KPK, dia juga terlibat dalam pengegolan PT Duta Graha Indonesia menjadi pemenang tender dalam pengadaan proyek di Kementerian Pendidikan Nasional atau yang sekarang bernama Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun walaupun melibatkan dua kementerian, Angie hanya disangkakan satu pasal yakni menerima suap dari Duta Graha Indah selaku posisinya sebagai anggota Banggar atau Badan Anggaran di DPR. Ada dua versi terkait dengan berapa jumlah uang sebenarnya yang diterima oleh Angelina Sondah. Kita tahu bahwa pada persidangan sebelumnya di mana menghadirkan beberapa saksi seperti Yulianis, Oktarina Furi, kemudian Mindoro Salina Manulang, ini mengatakan bahwa Angie menerima 2 miliar dan 3 miliar untuk Iwayan Koster yang merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun Nazarudin berkata lain atau berpendapat lain bahwa pada waktu kasus Wisma Atlet ini mencuat, tim dari Partai Demokrat sempat membentuk tim mencari fakta dan dari sini Angie ditanyai oleh tim mencari fakta berapa uang yang diterimanya. Pada waktu itu Nazarudin mengatakan bahwa Angie menerima 9 miliar rupiah dan langsung diserahkan ke Mirwan Amir yang merupakan salah satu pimpinan Banggar. Menurut Nazarudin, Angie hanya menerima 1,5 miliar rupiah, sementara 2 miliar mengalir ke Anas Urbaningrum yang merupakan ketua umum dari Partai Demokrat. Afi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News. Memang pemirsa, tersangka kasus suap Wisma Atlet Kemenpora, Angelina Sondah, dipastikan ditahan sore ini. Dan informasi dari reporter Rory Asyari yang saat ini berada di gedung KPK, Angelina Sondah akan ditahan di gedung KPK pada sore hari ini. Dan pemeriksaan juga selain kasus suap Wisma Atlet juga terkait dugaan penyelewengan dana pembangunan gedung dan laboratorium di 4 universitas. Kita langsung ke Rory Asyari yang saat ini mengupdate dengan terbaru di gedung KPK. Afi, saat ini Angelina Sondah sedang dibawa keluar oleh beberapa petugas KPK untuk meninggalkan gedung KPK. Anda bisa lihat sedikit kehebohan di sini. Foto, Angie maju dong, Mbak. Nggak maju, Mbak. Itu foto, Angie maju, Mbak. Mbak, soal Kemendiknas gimana, Mbak? Angie, soal Kemendiknas gimana? Bisa komentar dikit, Mbak. Kemendiknas, Mbak. Kemendiknas gimana?
Mundur dong. Buka jalan, buka jalan. Jangan kan tertib. Kan nanti keterangan akan Awas kompor, masuk. jalan ya. Mengajukan peradilan belum tahu. Kita akan mencoba mengikuti Angelina Sondah yang akan dibawa ke tahanan KPK. Gimana, Mbak? Anak-anak udah tahu belum, Mbak? Kita ikutin, Mas. Kita ikutin gambarnya, Mas. Kabarnya Cing, kabarnya Cing. Yo, Mas, kita ikutin ya. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa Angie saat ini akan dibawa ke tahanan dari KPK dan ini mematahkan segala spekulasi bahwa Angie sebelumnya diinformasikan akan ditahan di Pondok Bambu. Kami belum mengetahui berapa lama Angie akan ditahan dalam masa penahanan ini, namun tadi kami sempat berbincang dengan pengacaranya yang mengatakan bahwa dia juga belum mengetahui berapa lama Angie akan ditahan dalam proses penyidikan ini. Dan kami ingin memberikan sedikit penegasan, Afi dan juga pemirsa, bahwa Angelina Sondah tersangka penerima suap dalam pembangunan proyek Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang hari ini atau sore ini tepatnya ditahan di Cipinang, maksud kami di KPK, di tahanan milik KPK yang berada di bawah tanah, dan dia akan satu sel dengan tersangka kasus suap Wisma Atlet yang lain yakni Mindoro Salina Manulang yang juga ditahan di KPK. Angie diperiksa selama kurang lebih 6 jam. Tadi dia datang bersama dengan adik iparnya, kemudian dengan ayahnya sekitar setengah 11 siang waktu Indonesia Barat, dan hari ini tepat pukul 5:10 tadi Angie langsung keluar dari gedung KPK dan digiring oleh beberapa petugas dari KPK untuk langsung masuk menempati sel yang sudah disediakan di gedung KPK ini. Kita tahu bahwa Angie terlibat dalam kasus suap di proyek Wisma Atlet dan ada dua versi berapa jumlah uang yang diterima oleh Angelina Sondah. Versi yang pertama adalah versi dalam persidangan dengan terdakwa Nazarudin. Pada waktu itu yang bersaksi adalah mantan anak buah dari Nazarudin seperti Mindoro Salina Manulang, Julianis, kemudian Oktarina Furi yang mengatakan bahwa Angie menerima 2 miliar rupiah sementara 3 miliar rupiah mengalir ke politisi PDIP Iwayan Koster. Nah, sementara versi dari Nazarudin, Angie ini menerima 9 miliar rupiah. Pernyataan ini atau hal ini didapat Nazarudin ketika Angie memberikan keterangan di depan tim pencari fakta Partai Demokrat. Tim pencari fakta Partai Demokrat ini dibentuk setelah kasus suap Wisma Atlet ini meledak di media dan juga pemberitaan sekitar bulan Oktober ataupun November tahun 2010 yang lalu. Nah, di depan tim pencari fakta ini Angie mengatakan bahwa dirinya menerima 9 miliar rupiah dan menurut Nazarudin Angie hanya menikmati 1,5 miliar rupiah. Sementara 2 miliar dari 9 miliar ini mengalir ke Ketua Umum dari Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dan pemeriksaan Angie ini apabila Anda belum tahu adalah pemeriksaan pertama Angie sebagai tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu KPK sempat memanggil beberapa saksi yang juga sudah menjadi terpidana seperti Mindoro Salina Manulang, kemudian beberapa saksi lain seperti Julianis yang merupakan mantan
Wakil Direktur Keuangan dari Permai Group, perusahaan milik Nazarudin, dan juga Oktarina Furi, staf pribadi dari istri Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni. Mbak, soal Kemendiknas gimana, Mbak? Enji, soal Kemendiknas gimana? Bisa komentar dikit, Mbak? Soal Kemendiknas, Mbak. Soal Kemendiknas gimana? Keluar. Dalam pemberitaan media massa akhir-akhir ini ada 9 transaksi yang mengalir kepada Enji dari PT Duta Graha Indah selaku pemenang proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Nah, 9 transaksi ini 8 diantaranya merupakan transaksi tunai atau cash, sementara transaksi yang satunya lagi adalah transaksi transfer antar bank. Kesemua transaksi ini dari 9 semua ini adalah berasal dari PT Duta Graha Indah selaku pemenang tender proyek pembangunan Wisma Atlet. Dan Enji pun tidak hanya diduga terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet, namun juga beberapa proyek di Kemendiknas atau yang sekarang bernama Kemendikbud. Namun KPK belum mengelaborasi kasus-kasus apa saja yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kemendikbud ini yang melibatkan Enji selaku anggota dari Badan Anggaran DPR. Sambil mundur. Jangan nahan, sambil mundur dong, Jangan nahan, sambil mundur. Foto. Foto sambil mundur. Setan lo. Sambil mundur, Sambil mundur, jangan nahan. Ya, mundur ya. Sambil jangan nahan, sambil mundur. Jangan nahan, sambil mundur. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan segera kembali. Kami juga masih menunggu bagaimana update terbaru konferensi pers yang akan diselenggarakan oleh KPK mengenai penahanan Angelina Sondah. Kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.